Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersama kita hormati Lurah Ginagara, dan sama kita hormati Ketua RT 33, dan sama kita hormati orang tua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya, para jamaah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita masih diizinkan oleh Allah dan diberikan kesempatan mengayunkan tangan, melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan rutin kita pada subuh hari ini, yaitu subuh Zulhijjah. Alhamdulillah, yang sudah ke puluhan kali kita tetap istiqomah untuk hadir dalam melaksanakan kegiatan. Selawat dan salam henti-hentinya kita ucapkan kepada baginda kita Muhammad Nabi wa akhirul anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insya Allah pada hari akhirat nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat, kaum muslimin jamaah subuh berkah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita pada bulan ini sudah berada di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah itu adalah bulan yang ke-11 di tahun Hijriah. Setelah bulan 11, bulan 12 habis tahun Hijriah. Kembali kita kepada Muharram. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, Inna iddata syuhur indallah isna asara sahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim. Sesungguhnya ketetapan Allah dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di saat Allah menciptakan langit dan bumi ini, itu ada 12 bulan, sama dengan bulan Masehi. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani. Apalagi Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Di saat dia menciptakan langit dan bumi itu 12 bulan. Di dalamnya itu ada 4 bulan haram. Bulan haram yang pertama itu adalah Zulqa'dah. Yang kedua Zulhijjah. Yang ketiga Muharram.
Yang keempat, baru pindah dikit, rojak, melangkah sedikit. 3 bulan ini adalah bulan yang berturut-turut bulan Haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ini adalah bagian daripada bulan haji. Insya Allah pada bulan Zulqa'dah ini di tanggal 4 Juni, 5 Juni sampai ke seterusnya mulai keberangkatan haji jamaah haji Kota Jambi, Provinsi Jambi terutama di bulan tanggal 4, 5 sampai selanjutnya. Lontar 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ada 8 kota untuk Provinsi Jambi. Mulai menunaikan kewajiban yaitu haji di bulan Zulqa'dah. Karena bagian daripada bulan haji, al-hajju ashhurun ma'lumah. Bulan-bulan haji itu bulan-bulan yang telah ditentukan. Tidak ada bulan haji pada bulan Muharram, tidak ada bulan haji pada bulan Rajab. Tapi mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulhijjah itu bulan-bulan haji. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak melaksanakan ibadah umroh itu Zulqa'dah. 3 kali Rasulullah itu melaksanakan ibadah umroh di bulan Zulqa'dah. Dan Zulhijjah ia baru menunaikan haji. Inti haji itu adalah wukuf di Arafah pada tanggal 9, 10 Zulhijjah. Itu intinya, inti daripada ibadah haji. Jadi 30 hari sebelumnya di Zulqa'dah, 10 hari di awal Zulhijjah itu ibadah haji. Jadi kita sudah masuk di bulan haram, itulah ketetapan agama-agama yang lurus. Di dalam Zulqa'dah ini dan Zulhijjah, apa amalan ibadah yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah Zulqa'dah itu tak henti-hentinya kita harus selalu berbuat kebaikan. Apapun kebaikan yang kita perbuatkan dilipatkan oleh Allah pahalanya dan dikurangi, dihabiskan, dikurangi dosa-dosa yang pernah kita perbuatkan. Itu Zulqa'dah. Berbuat baik apapun, sekecil apapun khair. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita perbuatkan, Allah balaslah kebaikan itu dengan berlipat ganda pahala. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kita berbuat dosa, keburukan, tentu pasti akan dibalas juga dengan keburukan dan dosa kita. Berbuat kebaikan itu apapun perbuatan yang kita perbuatkan, yang baik sesama manusia maupun sesama makhluk maupun alam semesta, kita berbuat kebaikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergilah berjalan di dalam keadaan panas terik, panas matahari yang sangat luar biasa. Apalagi saat ini. Saat ini terutama di Kota Tito, saat ini panas juga sangat tinggi. Berapa Celcius? Ada 36. Panas kita di sini. Apalagi di Arab sana, di Mekah sana sudah tinggi sekali panasnya. Waktu itu Rasulullah bersama para sahabat berjalan dalam keadaan terik panas yang sangat luar biasa. Bersama sahabat, di antara sahabat itu ada sahabat yang berpuasa, ada sahabat lagi yang tidak berpuasa. Di dalam keadaan terik matahari yang sangat tinggi tadi, lalu apa sahabat katakan? Wahai Rasulullah, di dalam perjalanan ini coba kita berhenti sejenak. Kita cari tempat untuk berteduh dan bernaung.
Karena dari sebagian kita ini ada yang berpuasa, ada yang tidak. Terlalu letih untuk berjalan. Baik kata Rasulullah, coba kita berhenti. Akhirnya berhentilah bernaung dan berteduh di saat itu. Sebagian dari sahabat itu yang berpuasa, itu banyak yang pingsan. Sebagian pula sahabat yang tidak berpuasa membantu orang-orang yang pingsan tadi, menyiapkan tempat naungan dan berteduh, dibuatlah tempat berteduh dan bernaung, lalu ia bantukan orang-orang yang pingsan, lalu ia bantukan makanan-makanan kepada orang yang lapar. Itu adalah bagian daripada kebaikan, sekecil kebaikan apapun yang diperbuatkan. Maka Rasulullah katakan, zahabal muftiruna bil yaumil ajri. Sedikit, walaupun kita tidak berpuasa, mendapatkan pahala puasa pada saat ini, kita telah banyak mendapatkan pahala atas kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Walaupun kita tidak berpuasa di Jumat pagi ini, kita sudah banyak mendapatkan pahala kebaikan atas berbagi rezeki, makanan, minuman, kopi, teh, apalagi kue, gado-gado, sarang burung, walet, bolu ulang tahun. Aduh, kalau dari siapa makanan-makanan ini diberikan? Dari hamba Allah yang berbagi. Tinggal datang dari itu ke masjid ini, datang dari itu salah ini. Tiap kapan? Tiap subuh Jumat barokah. Banyak makanan. Ini kebaikan orang yang baik. Makanya kita berdoa bagi orang hamba Allah yang telah pertama bersedekah untuk subuh Jumat barokah, mengirimkan arwah untuk almarhum almarhumah, kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kita semuanya. Kita kirimkan al-Fatihah bagi yang telah mendahului kita, dan kita doakan berikanlah kesehatan, umur yang panjang, sehat badan, rezeki yang luas bagi kita yang masih hidup, yang selalu berbagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kenapa makanan ibu-ibu lebih dikit daripada makanan bapak-bapak di depan? Ya, rumput sudah cukup, kalian juga sudah cukup. Berarti orang itu rame. Daripada lebih. Kadang-kadang ada yang bawa 3, kadang-kadang ada yang bawa 2. Kenapa bawa 2? Lebih. Orang yang tidak cukup, makanannya banyak. Kadang-kadang bawa seko, kukunya masuk keluar, seko bawa duit. Nah, itu bagian daripada nikmat rezeki Allah. Orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun, baik makanan, baik minuman, baik materi maupun hal-hal lain, itu dicatat oleh Allah pahala dan diperluaskan oleh Allah rezeki. Badan sehat, nikmat banyak yang Allah berikan. Itu bagian daripada kebaikan. Apapun kebaikan kita, di zaman Rasulullah ada seorang pelacur. Seorang pelacur ini dosa besar. Tapi di saat itu dia melihat ada seekor anjing lagi di pinggir sumur waktu itu. Anjing itu dilihatnya lidahnya sudah menjulur, dalam keadaan haus hampir nak mati. Napas dan sesaknya juga, matanya sudah raib soim-soim. Dilihat oleh seorang wanita pelacur itu. Karena dia nengok anjing itu hampir mau mati, dia bantu dan ditolong. Dia diambilnya sepatu itu, diambil air itu diberikan kepada seekor anjing itu.
Akhirnya apa? Keburukan, kejelekan, taubat seorang pelacur ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara membantu seekor makhluk, yaitu anjing. Nah, itu bagian daripada kebaikan. Allah saja menerima taubat pertama, taubat seorang pelacur. Yang kedua, berbuat baik untuk menolong seekor anjing yang dalam keadaan haus waktu itu. Apalagi kita, orang yang dihina di hadapan Allah masih diampunkan oleh Allah. Baik perbuatan yang pernah ia perbuatkan itu pun diterima oleh Allah taubatnya. Lalu yang ia bantu siapa? Seekor anjing yang ia bantu. Nilai taubatnya itu masih diampunkan oleh Allah karena berbuat kebaikan, memberikan seekor anjing itu minuman untuk menghidupkan dari dan menyelamatkan daripada kematian. Apalagi kita manusia yang tak jauh banyak dosa dan hilang, banyak kekurangan dan kesalahan, banyak kealpaan. Tentu berbuat pula kebaikan kepada makhluk yang baik. Tentu apalagi kita melaksanakan itu, pasti taubat kita, permohonan kita itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama yang perlu kita perbuatkan dan perbanyakkan, itu adalah berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di bulan Zulqa'dah ini, Zulhijjah, di samping itu ada ibadah haji, ibadah kurban, hari raya Idul Adha, hari raya Nahl. Banyak itu. Tak sanggup kita menunaikan ibadah haji, kita tunaikan ibadah kurban. Idul Adha itu adalah bagian-bagian daripada mengingat-ingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Zulqa'dah, Zulhijjah. Itulah yang di dalam Al-Quran yang telah disampaikan sebelumnya, yang dikatakan inna a'tayna kal kautsar. Kalau perlu setiap sholat itu ayat yang harus kita sampaikan. Inna a'tayna kal kautsar. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan dalam satu tahun itu. Nikmat umur, alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih mengizinkan saya ini untuk hidup. Berapa umur? Lah 50 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Alhamdulillah. Yang kedua, nikmat sehat. Alhamdulillah sudah sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita itu bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bisa berjalan ke sini, bisa berjalan ke situ, bisa untuk mendekatkan dan beribadah kepada Allah dengan nikmat sehat tadi. Kalau masuk sakit, repot. Yang pertama repot keluarga yang repot. Mau panggil situ, mau panggil sana, sibuk sini, kerja terbengkalai, sekolah, ribut ini, lagi repot. Tapi di waktu itulah yang dikatakan dengan nikmat sehat. Yang lalu nikmat apa lagi? Rezeki. Tentu rezeki yang Allah berikan yang banyak itu sebagian daripada apa yang kita punya, ada hak dan milik orang lain di dalam itu. Semua rezeki usaha yang kita kerjakan itu bukan semuanya adalah hak milik kita. Bukan semuanya adalah hak milik kita. Ada bagian daripada orang lain yang punya di dalam itu. Itulah yang dikatakan dengan fasalli li rabbika wanhar.
dekatkanlah, sholatlah, menghadaplah, dekatkanlah, berdoalah, memintalah kamu kepada Allah. Itulah tanda bentuk kedekatan kita. Wanhar itu adalah berkurban. Dianjurkan berkurban. Apakah bagi yang mampu? Tidak. Apakah bagi yang tidak mampu? Boleh. Yang penting apa? Kembalikan ke hati dan niat. Bismillah, insya Allah tahun ini aku akan berkurban di musalla Al-Ikhlas, dan aku akan niatkan untuk almarhum orang tuaku. Dan sebagian dengan rezeki tadi, nanti pasti Allah akan berganti atas usaha dan kurban kita yang lebih baik dan lebih banyak lagi daripada hasil yang kita keluarkan saat ini. Semoga dengan itu yang pertama, tak henti-henti kita selalu berbuat kebaikan, walaupun sekecil apapun kebaikan yang kita perbuatkan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, kita selalu mensyukuri atas nikmat Allah, dan rasa syukur kita kepada Allah itu adalah dengan berkurban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.